الهجرة رحلة هادي. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى. Segala jenis pujian adalah hak Allah semata yang telah memberi taufik ilmu dan ketakwaan kepada orang-orang terbaik di kalangan makhluknya. Kita akan mengupas lebih dalam beberapa topik dalam bait ini tentang makna pujian kepada Allah, alhamdulillah, tentang makna taufik pada kata waffaqa, tentang makna ilmu pada kata lil ilmi, tentang makna siapa itu makhluk terbaik Allah pada kata khaira khalqihi, dan makna ketakwaan pada kata walid tuqa. Kita mulai yang pertama. Lafaz alhamdulillah. Makna bahasa alhamdu adalah sanjungan pengagungan dengan lisan karena kebaikan yang bersifat pilihan. Bahasa Arabnya as-sana'u bil lisan 'ala al-jamil al-ikhtiyari 'ala jihati tabjil. Misalnya seperti sanjungan kepada orang yang punya sifat dermawan. Itu termasuk alhamdu. Karena orang itu punya pilihan untuk menjadi dermawan ataukah pelit. Nah, sifat dermawan ini itu kita sebut husnus sirah, kebaikan perilaku. Tapi kalau sanjungan itu karena wajah yang jelita atau tampan misalnya, maka tidak disebut alhamdu. Karena wajah jelita atau ketampanan itu sifatnya paksaan. Ya, para ulama menyebutnya itu husnus surah. Jadi indahnya rupa. Jadi berdasarkan penjelasan ini berarti alhamdu itu fokusnya adalah sanjungan lisan. Nah, ini yang membedakan dengan asyukru, syukur. Karena syukur itu lebih luas. Ekspresi syukur itu bisa lisan, bisa juga dengan perbuatan. Nah, maksud pujian kepada Allah di sini, yakni pada lafaz alhamdulillah adalah memuji Allah atas segala sifatnya. Karena semua sifat Allah itu indah, terutama sekali sifat yang terkait dengan hamba, yakni sifat yang berhubungan dengan pemberian nikmat. Karena itulah kita jelaskan sebelumnya, kita ini memuji Allah atas segala jenis nikmat yang diberikan Allah. Entah nikmat besar, entah nikmat kecil, entah nikmat duniawi, entah nikmat ukhrawi, entah nikmat di siang hari, entah nikmat di malam hari, entah nikmat yang diketahui, nikmat yang tidak diketahui, dan lain-lain. Nah, di sini Al-Imriti memulai nazamnya dengan hamdalah. Alhamdulillah. Tentu saja ini untuk melaksanakan riwayat hadis yang memerintahkan segala sesuatu dimulai dengan pujian terhadap Allah agar tidak kurang berkahnya atau biar tidak sedikit berkahnya. Nah, Al-Imriti di sini ketika mau menulis tentang ilmu nahwu, ilmu sharaf, maka beliau memulai dengan alhamdulillah atau hamdalah supaya menjadi berkah tulisannya. Ada banyak riwayat yang memerintahkan memulai segala sesuatu dengan pujian terhadap Allah. Misalnya riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam." Setiap ucapan yang tidak dimulai dengan memuji kepada Allah, maka ia akan terputus dari kebaikan. Ada juga riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdi aqta'." Semua perkara penting yang tidak dimulai dengan hamdalah adalah terputus. Nah, hadis-hadis itu dihasankan oleh An-Nawawi dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Beliau berkata, "Wahadal hadithu hasanun rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah fi sunanihima wa rawahu An-Nasa'i fi kitabihi Amalul Yawmi wal Laylah.
rawa mausulan wa mursalan wa riwayatul mausulu isnaduha jayyid. Hadis ini hasan. Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunan mereka. An-Nasai juga meriwayatkan dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah, baik secara mausul maupun mursal. Riwayat mausul sanadnya jayyid. Nah, sebelum menulis bait hamdalah ini, itu Al-Imriti telah memulai dengan basmalah. Jadi sebelumnya beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian menulis Alhamdulillahilladzi qad waffaqa dan seterusnya. Ini bentuk kompromi sebenarnya, yakni mengkompromikan antara dalil-dalil yang memerintahkan agar segala sesuatu dimulai dengan basmalah dengan dalil-dalil yang memerintahkan untuk memulai segala sesuatu dengan hamdalah. Bentuk komprominya begini. Memulai sesuatu dengan basmalah sifatnya hakiki. Jadi harus benar-benar di awal sebelum melakukan apapun. Adapun memulai dengan hamdalah maka sifatnya idhafi. Yakni kalimat pertama setelah basmalah haruslah hamdalah. Begitu cara komprominya. Sekarang kita membahas tentang taufik pada kata waffaqa. Taufik sudah dijelaskan sebelumnya adalah bentuk bantuan Allah supaya orang mudah untuk melakukan ketaatan. Taufik itu adalah anugerah langit yang sangat mahal. Tidak semuanya diberi. Nah, karena itu dalam Al-Quran hanya disebut dalam 3 ayat. Pertama dalam surah Hud ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik saya itu hanyalah atas pertolongan Allah. Surat An-Nisa ayat 62. In aradna illa ihsanan wa taufiqa. Tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan dan taufik. Yang ketiga surat An-Nisa ayat 35. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya pasangan suami istri itu ingin damai, maka Allah akan memberikan taufik pada keduanya. Sekarang kita membahas tentang maksud ilmu pada kata lil ilmi. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu din. Misalnya ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah yang sederhana, al-i'tiqad as-sadzaj, ya. Itu semua ilmu tentang din. Nah, inti dari semua ilmu itu adalah tasawuf, yakni ilmu tazkiyatun nufus atau ilmu membersihkan hati. Ilmu mengenal Allah dalam rangka menuju Allah. Ilmu agar bisa takut kepada Allah sekaligus cinta kepadanya. Yang seperti ini diisyaratkan dalam Al-Quran. Misalnya di surah An-Nazi'at ayat 18 hingga 19. Hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah kamu mensucikan diri dan aku beri petunjuk kamu kepada Tuhanmu sehingga engkau takut? Nah, ini dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Termasuk dalam surah Al-A'la ayat 14 hingga 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dan menyebut nama Tuhannya lalu melakukan salat. Termasuk dalam surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh rugi, kecewa orang yang mengotorinya. Termasuk ilmu din adalah ilmu yang bersifat epistemologis. Misalnya seperti ulumul Quran atau usulul Quran. Ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Ilmu untuk memahami Al-Quran. Termasuk juga ulumul hadis atau usulul hadis. Ilmu-ilmu untuk memahami hadis. Termasuk juga ilmu usul fikih. Termasuk ilmu din adalah ilmu alat yang mengantarkan pada ilmu din. Seperti ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu khatt, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', ilmu mantiq yang bebas dari filsafat, ilmu hisab, dan semisalnya. Sekarang kita lanjut memaknai khaira khalqihi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan khaira khalqihi? Khaira khalqihi itu ditafsirkan sebagai orang-orang yang dipilih Allah di kalangan makhluknya. Yakni para nabi, terutama Nabi Muhammad, termasuk pewaris nabi. Yakni para ulama dan orang-orang soleh. Dasarnya apa kok ditafsirkan seperti ini khaira khalqihi? Dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din.
Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah pada dirinya, maka Allah akan memahamkan orang itu dalam urusan agamanya. Riwayat yang lain oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din wa yulhimuhu rusydahu." Siapa yang Allah kehendaki baik pada dirinya, maka Allah akan pahamkan orang itu dalam urusan agamanya dan diberi ilham untuk mengikuti petunjuk. Nah, lafadz yufaqihu fid din itu maknanya diberi ilmu yang bermanfaat. Lafadz yulhimuhu rusydahu maknanya berarti diberi taufik bisa beramal soleh sesuai dengan ilmu yang bermanfaat tersebut. Ya, kata khaira khalqihi dalam bait itu tidak mungkin ditafsirkan hanya Rasulullah. Kenapa? Karena bait selanjutnya menyebut makhluk terbaik itu dengan sigat jamak hum pada kata qulubuhum. Ya, lanjutan baitnya itu berbunyi hatta nahat qulubuhum linahwihi. Jadi tidak mungkin jika ditafsiri hanya Rasulullah yang mufrad. Karenanya khaira khalqihi lebih tepat ditafsirkan mencakup seluruh nabi, pewaris para nabi, para ulama dan seluruh orang-orang soleh. Di Quran sendiri ditegaskan bahwa orang beriman itu disebut sebagai khairul bariyah, yakni makhluk yang terbaik. Misalnya dalam surah Al-Bayyinah ayat 7, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ini menunjukkan sebutan makhluk terbaik bisa berlaku untuk nabi dan selain nabi. Tentu saja mencakup seluruh nabi dan rasul, lebih-lebih Nabi Muhammad. Yang terakhir, walid tuqah. Taqwa maknanya di sini ya, taufik untuk mendapatkan ketakwaan. Ya, berarti taufik untuk beramal soleh, yakni amal yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dengan begitu orang telah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya yang menjadi makna populer dari ketakwaan. Sekaligus telah memenuhi makna bahasa takwa, yakni berlindung dari murka Allah dengan melaksanakan syariat Allah. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دين